بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, dalam kajian Bulughul Maram hari ini kita memasuki bab yang baru, tentunya dengan pembahasan yang baru pula, bab yang ke-21, babul wasaya, bab al-wasaya. Al-wasaya maknanya wasiat, yaitu bab mengenai pembahasan wasiat. Islam berbicara mengenai wasiat. Dan permasalahan wasiat ini termasuk salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering diabaikan. Apa arti wasiat? Apa definisi wasiat secara syariat Islam? Wasiat bahasa Indonesia, wasiyah dalam bahasa Arab, jamaknya wasaya. Secara bahasa, wasiyah maknanya menyambungkan. Apabila bersumber dari kata-kata wasa. Apabila berasal dari kata-kata wasa, awsa, wasa dan awsa, maka maknanya memerintahkan. Jadi wasiat secara global yaitu suatu pesan, suatu perintah yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang ditinggalkannya. Adapun secara syariat, definisi wasiat secara syariat yaitu suatu pesan yang khusus, baik yang berkaitan dengan harta ataupun bukan, yang harus ditunaikan setelah kematian. Suatu perintah atau suatu pesan khusus yang harus ditunaikan setelah kematian. Kata-kata setelah kematian, karena apabila seseorang meninggal dunia ada kewajiban ahli warisnya. Pertama, yaitu menunaikan wasiat.
Yang kedua, masalah membagikan harta waris. Walaupun pada dasarnya yang sahih, wasiat lebih didahulukan daripada harta waris. Jadi apabila ada seseorang yang meninggal, tunaikan dulu wasiatnya, kemudian sisa hartanya baru dibagi secara harta waris. Makanya sebagian para ulama rahimahumullah, para fuqaha, ahli fikih, mereka menulis bab wasiat sebelum bab pembagian waris. Sebelum bab waris. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar, pengarang Bulughul Maram, beliau terbalik di sini. Walaupun beliau tidak dinyatakan salah, tapi para fuqaha mengatakan sebaiknya bab wasiat sebelum bab waris. Pembagian harta waris. Apa hikmah daripada wasiat tersebut? Di antara hikmah wasiat tersebut yaitu supaya seseorang hamba yang meninggal dunia masih memiliki pahala yang terus mengalir kepada dirinya. Pahala yang terus mengalir untuk dirinya. Umpama si A meninggal dunia dan dia wasiatkan 1/3 dari harta saya infak buat masjid. Jadi hartanya diinfakkan buat masjid, selama masjid dipergunakan oleh manusia, dia mendapatkan pahala terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Ini hikmah. Ini salah satu ajaran Islam, melapangkan jalan pahala buat seorang hamba walaupun dia telah meninggal dunia. Apa hukum wasiat? Apa hukum wasiat? Hukum wasiat, ma'asyiral muslimin, ada 5. Hukum wasiat ada 5. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnat, ada kalanya haram, ada kalanya makruh, dan ada kalanya mubah. 5 hukum. Di dalam Islam ada 5 hukum. Yang pertama wajib, kemudian haram, kemudian sunnah, kemudian makruh, kemudian mustahab, kemudian mubah. Kelima hukum ini ada pada wasiat. Makanya ma'asyiral muslimin, lihat apakah saya wajib menunaikan wasiat atau tidak. Berarti kalau wajib berarti saya berdosa tidak menunaikannya. Ini gunanya kita belajar. Ini gunanya kita belajar. Saya wajib enggak menulis wasiat? Berarti kalau saya tidak tulis saya berdosa. Haram enggak saya menulis wasiat? Di sini. Jadi kita belajar di sini untuk melihat diri kita. Ilmu kita pelajari untuk kita amalkan. Bukan cuma sebatas pengetahuan. Karena manusia terbagi berbagai macam. Ada yang ilmu yang dia pelajari cuma sebatas tahu. Kata Rasulullah SAW, seperti tanah yang menampung hujan tapi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itulah tipe orang yang belajar ilmu cuma sebatas pengetahuan, tapi tidak untuk diamalkan dan didakwahkan. Di sini kita akan pelajari apa hukum wasiat. Yang pertama, ada kala wasiat tersebut hukumnya wajib. Ada kala wasiat tersebut hukumnya wajib. Wajib bagi seseorang untuk menulis wasiat. Siapa yang berkewajiban untuk menulis wasiat dalam permasalahan harta? Yaitu seseorang yang memiliki hutang, sementara tidak ada keterangan mengenai hutang tersebut. Jadi hutangnya tidak tertulis hitam di atas putih, tidak ada saksi. Jadi dia cuma berhutang kepada si A secara lisan,
Wahai si A, pinjamkan saya uang 1 juta, dipinjamin. Nggak ada saksi, nggak ada tulisan. Nah, si A yang berhutang, wajib baginya untuk menulis wasiat. Ini contoh. Wajib baginya untuk menulis wasiat. Sehingga apabila dia nanti meninggal dunia, seandainya dia meninggal dunia, sementara ahli warisnya tidak tahu dia memiliki hutang dengan si A, maka orang yang meninggal dunia tersebut berdosa. Dia berdosa karena dia tidak menulis wasiat. Karena dia tidak menulis wasiat. Ahli warisnya, keluarga yang ditinggal juga tidak tahu kalau dia berhutang. Atau bisa jadi timbul mudarat yang lain, orang yang dihutangi nuntut bayar hutangnya, tapi ahli waris nolak. Mana buktinya? Mana bukti dia berhutang? Timbul perselisihan, dan ini dosa kembali kepada si mayit. Dosa kembali kepada si mayit. Kenapa dia tidak menulis wasiat? Nah, kita yang merasa memiliki hutang, tidak ada saksi, tidak ada tulisan, hitam di atas putih dan segala macamnya, perlu kita melihat diri kita, katakan pada diri kita bahwasanya menulis wasiat di dalam permasalahan ini hukumnya wajib. Kalau seandainya kita yakin akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kadangkala wasiat hukumnya haram. Ada wasiat yang hukumnya haram. Contoh pada 2 hal. Wasiat hukumnya haram pada 2 hal. Yang pertama, wasiat buat salah seorang ashabul furud. Pernah kita terangkan dahulu. Seseorang yang berhak mendapatkan harta warisan kita nantinya. Seseorang ahli waris. Maka tidak boleh seorang bapak menulis wasiat untuk dirinya dalam permasalahan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha a'ta kulli dhi haqqin haqqa." Innallaha a'ta kulli dhi haqqin haqqah, fala wasiyyata liwarith. Sungguhnya Allah telah memberikan setiap yang memiliki hak akan haknya, dan tidak ada wasiat bagi seseorang yang menerima warisan. Jadi tidak boleh bagi seorang bapak yang mau meninggal dunia, dia tulis wasiat, nanti mobil saya ini milik anak saya yang paling saya sayangi, si A. Tidak boleh, karena anak tersebut berhak mendapatkan harta waris. Jadi ditinjau dari sisi pembagian harta waris, siapa saja yang berhak. Apabila dia berhak mendapatkan harta warisan nantinya, maka dia tidak boleh mendapatkan wasiat daripada bapak. Karena wasiat seperti yang demikian merusak pembagian harta waris. Mutlak, baik wasiatnya 1/3 atau kurang daripada 1/3, apalagi lebih daripada 1/3, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Adapun firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Di sini kita butuh membacakan suatu ayat supaya kita memahami makna ayat ini dan bagaimana kedudukannya dengan hadis tersebut, karena sepertinya ada pertentangan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 180, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf." Diwajibkan atas kamu apabila salah seorang di antaramu didatangi oleh kematian, jika seandainya dia meninggalkan harta. Khairan di sini maknanya harta. Jika seandainya dia meninggalkan harta,
maka wajib baginya al-wasiyah, menentukan wasiat bagi kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya dengan cara yang baik. Ini ayat menurut sebagian para ulama dia dimansukh oleh hadis. Karena di dalam ayat ini terdapat keterangan bahwasanya kerabat dan kedua orang tua berhak mendapatkan wasiat. Walaupun mereka adalah para ahli waris. Tapi ini mansukh. Dan pendapat yang kedua, dan ini yang lebih kuat, dia bukan mansukh tapi makhsus. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya ayat ini makhsus, dikhususkan. Wasiat tetap berlaku buat kedua orang tua dan para kerabat selama mereka tidak termasuk daripada golongan ahli waris. Selama mereka tidak termasuk daripada golongan ahli waris. Apabila dia termasuk daripada ahli waris, maka tidak boleh seseorang yang akan meninggal dunia menulis wasiat untuk dirinya. Cukuplah harta miliknya, harta yang akan dibagikan secara warisan. Wallahu a'lam. Di kesimpulan ma'asyiral muslimin, ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Tidak boleh menulis wasiat buat ahli waris di dalam permasalahan harta yang akan ditinggalkan. Yang kedua, wasiat yang haram yang kedua, yaitu wasiat atau mewasiatkan harta lebih daripada sepertiganya. Jadi wasiat gak boleh lebih daripada sepertiga harta yang dia miliki. Si A mau meninggal, kemudian dia pesan, nanti kalau saya meninggal dunia, setengah harta saya infakkan di jalan Allah. Tidak boleh. Wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Jadi jumlah maksimal wasiat hanya sepertiga. Lebih daripada sepertiga tidak boleh. Kemudian hukum wasiat yang ketiga yaitu mustahab, sunat. Wasiat hukumnya sunat bagi seseorang untuk menulis wasiat jika seandainya dia memiliki harta yang banyak, lalu dia hendak menulis wasiat dengan sepertiga atau kurang daripada sepertiga. Sunat hukumnya. Boleh dia lakukan dan boleh dia tidak melakukannya. Akan tapi dia lakukan lebih afdal. Dia melakukannya lebih afdal. Ma'asyiral muslimin, sebelum kita lanjutkan kepada wasiat yang keempat, saya selalu mengingatkan di saat kita belajar ilmu agama, niatkan mencari ridha Allah. Niatkan mencari ridha Allah. Niatkan bahwasanya kita belajar, dengan belajar tersebut kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita belajar ada niat, wah ini bermanfaat buat saya, wah ini tidak. Jadi yang masih muda-muda, wah ngapain saya tulis masalah wasiat, mati saya masih lama insyaallah. Insyaallah, jangan. Walaupun hukum agama tersebut berkaitan dengan diri kita, walaupun pembahasan tersebut berkaitan dengan diri kita, ataupun tidak, kita pelajari, kita cintai, karena dia adalah bagian daripada hukum Allah, bagian daripada agama Allah. Tekuni, rasakan kenikmatan, cintai dia. Wah, ini permasalahannya enggak berkaitan dengan saya, akhirnya santai-santai saja. Tidak, bukan seperti ini. Para salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW, apabila mereka mendengar hadis, apabila mereka mendapatkan suatu ilmu, mereka cintai. Bahkan untuk mendapatkan satu hadis, mereka menempuh perjalanan berbulan-bulan lamanya untuk mencari satu hadis. Sering memang dalam kajian-kajian, dan itu ditemukan tidak di Jambi dan tidak di mana-mana, di mana-mana.
Apabila berkaitan dengan orang lain, itu mulai semangat belajarnya nurun. Kelihatan dari wajah-wajahnya, dari semangat menulisnya. Tatkala kajian membahas masalah haid umpamanya, itu biasanya para ikhwan nyantai saja, saya nggak bakalan haid kok. Ya, bukan seperti ini, ikhwan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, saya mempelajari permasalahan haid 20 tahun baru saya faham. 20 tahun beliau, padahal beliau nggak bakalan pernah haid. Laki-laki tidak seperti itu, ma'asyiral muslimin. Berkaitan dengan kita atau tidak, dia adalah ilmu. Kita mempelajarinya karena Allah. Kita mengkajinya karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah. Kemudian ma'asyiral muslimin, hukum wasiat yang keempat yaitu makruh. Makruh. Makruh di sini yaitu litanzih. Apabila ditinggalkan dia lebih baik. Apa contoh wasiat yang makruh? Yaitu seseorang yang miskin, hartanya sedikit, ahli warisnya orang miskin pula, lalu dia menulis wasiat untuk diinfakkan sepertiga hartanya. Ini makruh. Ini makruh. Dia miskin, hartanya sedikit, ahli warisnya miskin pula, lebih butuh kepada harta tersebut, lalu dia tulis wasiat sepertiga harta saya infakkan. Tidak. Ini wasiat yang makruh. Yang kelima, wasiat yang hukumnya mubah. Mubah boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Yaitu seseorang yang miskin mewasiatkan hartanya untuk diinfakkan, dan ahli warisnya adalah orang-orang yang kaya. Nah, ahli warisnya orang kaya, dia miskin, boleh sepertiga hartanya dia wasiatkan untuk diinfakkan di jalan Allah. Atau contoh yang kedua, seseorang mewasiatkan menginfakkan seluruh hartanya, bukan sepertiga, bukan setengah, tapi seluruh, karena dia tidak memiliki ahli waris. Karena dia tidak memiliki ahli waris, dia sebatang kara sendirian. Gak ada ahli waris. Dia wasiatkan kepada waliul amr, pemimpin setempat, apabila saya meninggal dunia, harta saya seluruhnya diinfakkan di jalan Allah. Ini dibolehkan. Jadi dengan demikian ada 5 hukum wasiat. Ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya mustahab, ada kalanya makruh, dan ada kalanya mubah. Untuk kita melihat pada diri kita, kita berada di wasiat yang mana? Apakah wasiat kita wajib atau mustahab, makruh, mubah, ataupun haram? Wallahu ta'ala alam. 5 hukum wasiat. 5 hukum wasiat yang berkaitan dengan harta. Kita masuk ke hadis yang pertama di dalam bab ini. Hadis nomor 830. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu imri'in muslim lahu shay'un yuridu an yusiyab fihi yabitu laylatayn illa wa wasiyyatuhu maktubatun 'indahu muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma haqqu imri'in muslim lahu syai'un yuridu an yusiya fihi." Tidaklah pantas
bagi seseorang muslim dia memiliki sesuatu yang dia hendak wasiatkan, sementara dia menjalani 2 malam, kecuali hendaklah wasiatnya telah tertulis di sisinya. Kecuali hendaklah wasiatnya telah tertulis di sisinya. Pertama, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, sahabat Rasul, sahabat yang terkenal sangat kuat mengamalkan sunnah, sehingga apa-apa yang diperbuat oleh Ibnu Umar, para ulama mengatakan itu adalah hadis dari Rasulullah. Karena beliau sangat kuat mengamalkan sunnah. Sampai-sampai pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan beliau berwudu. Kemudian sisa air wudu Rasulullah tuangkan untuk menyirami sebuah pohon. Begitu Ibnu Umar melihat apa yang diperbuat oleh Rasulullah, sehingga pada suatu saat setelah berlalu bertahun-tahun beliau lewat di tempat tersebut. Beliau berwudu di sana, kemudian sisa wudu beliau tuangkan di pohon tersebut. Allahu Akbar. Sangat kuat mengamalkan sunnah Rasul. Pernah suatu malam Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ini bermimpi. Beliau bermimpi dengan suatu mimpi dalam riwayat Bukhari, hadis sahih. Keesokan paginya beliau pergi ke rumah saudarinya, kakaknya, istri Rasul. Siapa? Hafsah. Beliau ceritakan mimpi beliau kepada kakak beliau, istri Rasul, Hafsah radhiyallahu taala anhum. Minta tolong tanyakan kepada Rasulullah apa takwil mimpi saya. Begitu Hafsah ceritakan mimpi saudaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mentakwil itu mimpi. Kata Rasulullah, "Ni'mar rajul law kana yusalli min al-lail, law shalla min al-lail." Sebaik-baiknya beliau jika seandainya melaksanakan salat malam. Dalam suatu riwayat, sebaik-baiknya Abdullah, seorang laki-laki, jika seandainya beliau melaksanakan salat malam. Apa kata Abdullah? Semenjak saya mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, saya tidak pernah meninggalkan salat malam sekalipun juga. Berarti apa yang dikatakan oleh Rasulullah terjadi pada dirinya. Dalam hadis yang lain yang sahih, Rasulullah bersabda, Abdullah rajulun salih. Abdullah ibnu Umar ini adalah laki-laki yang saleh. Subhanallah. Beliau ahli ibadah yang sangat beribadah dan seorang ulama dari kalangan para sahabat. Para sahabat Rasul apabila ingin bertanya tentang suatu ilmu, maka mereka mendatangi Abdullah bin Umar dan menanyakan suatu ilmu. Di akhir hayat beliau bermukim di kota Mekah. Dan beliau terkenal sangat dermawan. Sedangkan beliau hidup apa adanya. Diriwayatkan bahwasanya beliau memerdekakan lebih dari 1.000 orang budak. Saking banyaknya budak yang beliau merdekakan. Sehingga Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma terkenal dengan sifat yang mulia. Apabila dia cinta kepada sesuatu, maka sesuatu tersebut beliau infakkan di jalan Allah. Apabila cinta sesuatu, beliau infakkan. Maka para budak pun begitu. Apabila ada budak yang taat kepada Allah dan dia cinta kepada budak tersebut, maka otomatis budak tersebut beliau merdekakan.
Sehingga banyak budak Abdullah bin Umar yang pura-pura taat dengan harapan untuk nanti dimerdekakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pantas bagi seorang muslim, tidaklah pantas bagi seorang muslim dia memiliki sesuatu yang hendak dia wasiatkan. Di sini terdapat keterangan kata sebagian para muhadditsin bahwasanya dia memiliki wasiat yang hukumnya wajib. Karena hukum wasiat tadi ada 5. Tidaklah pantas bagi seseorang muslim yang memiliki wasiat yang hendak dia wasiatkan melewati 2 malam kecuali wasiat dia tersebut sudah tertulis di sisinya. Dalam suatu riwayat, kecuali wasiat tersebut berada di atas kepalanya. Kecuali wasiat tersebut berada di atas kepalanya. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita mengambil beberapa faidah, beberapa pelajaran penting. Faidah intisari yang bisa kita ambil di dalam hadis ini. Yang pertama, bahwasanya ajaran Islam memerintahkan untuk seorang hamba tidak menunda-nunda urusannya. Jadi kalau seandainya dia memiliki kewajiban, segera laksanakan. Segera. Gak boleh ditunda-tunda walaupun waktunya luas. Walaupun waktunya luas. Bahkan dalam Al-Quran Allah perintahkan untuk mensegera. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kamu. Itu melakukan amal saleh yang dia merupakan salah satu sebab ampunan dari Allah. Seorang hamba yang memiliki hutang puasa bulan Ramadan, segera bayar hutangnya walaupun waktu puasanya masih luas. Segera. Seorang hamba yang memiliki kemampuan untuk haji, maka segera berangkat haji. Jangan ditunda-tunda. Berdosa kalau seandainya dia wafat sementara haji telah wajib atas dirinya dan dia tidak melaksanakannya. Berapa banyak kaum muslimin yang sudah memiliki kemampuan harta malah menunda-nunda ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Tak boleh. Bahkan para ulama rahimahumullah terangkan kesalahan sebagian kaum muslimin yang sudah memiliki kemampuan untuk haji tapi malah mengutamakan beli yang lain. Beli mobil dulu. Mobil hukumnya enggak wajib. Wajib apa enggak punya mobil? Enggak. Beli rumah bagus dulu. Tidak. Seorang kepala rumah tangga apabila dia telah memberikan, menyediakan tempat tinggal buat anak dan istrinya, baik tempat tinggal tersebut milik sendiri ataupun kontrakan, maka telah gugur kewajiban memberikan nafkah atas dirinya. Dia tidak memiliki kewajiban harus rumah milik sendiri. Tidak, sementara haji harus dia tunaikan. Kalau seandainya dia telah memiliki kemampuan. Jadi Islam memerintahkan seseorang untuk mensegerakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, di dalam hadis ini terdapat perintah untuk menulis wasiat. Jadi bukan cuma secara lisan, tapi ditulis. Illa wasiyatuhu maktubah. Illa wasiyatuhu maktubatun indah. Kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya. Karena tulisan tersebut lebih kuat daripada lisan. Juga diambil faedah bahwasanya Islam menganjurkan seseorang untuk belajar tulis baca.
Wallahu ta'ala a'lam. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis nomor 830 dari kajian kita Bulughul Maram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita beralih ke kajian yang kedua, yaitu kajian kitab Sahihul Bukhari. Pada kajian kitab Sahihul Bukhari ini kita juga memasuki bab yang baru. Bab yang ke-10, bab al-kalam fil adhan. Bab berbicara di saat azan. Apa hukum berbicara di saat azan? Apakah seseorang yang lagi azan kemudian dia berbicara maka azannya batal? Atau apakah boleh seseorang di saat dia azan dia berbicara ke sana dan kemari? Ini pembahasan kita saat ini. Bab berbicara di saat azan. Sebagaimana kebiasaan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau tidak menerangkan hukumnya secara jelas, tapi beliau memberikan isyarat di sana. Bab al-kalam fil adhan. Fil adhan, bab berbicara di saat azan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa takallam Sulaiman bin Surad fi adhanih. وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. Telah berbicara Sulaiman bin Surad di saat azannya. Sini beliau menukil perbuatan beberapa orang para salaf. Dan telah berkata Al-Hasan, Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, la ba'sa an yadhhak wa huwa yu'adzin aw yuqim. Dibolehkan, tidak mengapa bagi seseorang untuk tertawa di saat dia adzan dan di saat dia iqamah. Nah, ini pembahasan kita. Apa hukum berbicara dan ketawa di saat adzan? Di sini beliau menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri mengenai hal tersebut. Bahwasanya beliau berpendapat boleh seseorang ketawa di saat adzan. Hadis nomor 616. Saya bacakan hadisnya. Qala haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Hammad an Ayyub wa Abdul Hamid sahib Az-Ziyadi wa Asim Al-Ahwal an Abdullah bin Al-Harith qala خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى في يوم رزق فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير مني وإنها عزمة. Berkata Abdullah ibn Harith, telah berkhutbah kepada kami Ibnu Abbas di saat hari hujan dan lumpur. Di saat hari hujan dan lumpur. Dan tatkala muadzin sampai kepada perkataan hayya 'alas shalah, maka beliau memerintahkan untuk mengucapkan as-salatu fir rihal, salat di rumah. Maka sebagian kaum melihat kepada sebagian yang lain, dan Ibnu Abbas berkata, sungguh telah melakukan hal ini seseorang yang lebih baik daripada saya, yaitu Rasulullah, dan dia adalah suatu keharusan. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan mempelajari apa hukum berbicara di saat azan. Apa hukum berbicara di saat azan? Perlu kita dudukkan sebentar
bahwasanya Islam menganjurkan kita menghukumi sesuatu hal, sesuatu permasalahan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak menghukumi dengan hukum perasaan. Lihat, tidak boleh menghukumi sesuatu dengan hukuman perasaan, dengan timbangan perasaan, nggak boleh. Karena perasaan manusia berbeda-beda. Karena perasaan manusia kadang dia sudah dikotori oleh kondisi yang ada. Kadang perasaan seseorang sudah dibentuk oleh kebiasaan dan tradisi atau dibentuk oleh suatu kemaksiatan. Sesuatu yang dianggap jelek oleh suatu kaum kadang dianggap baik oleh kaum yang lain. Seseorang yang terbiasa pada suatu kebiasaan menganggap kebiasaannya baik, sementara orang yang lain menganggap kebiasaannya tersebut jelek. Contoh dalam kebiasaan, contoh. Di negeri Arab, masih sama-sama di Arab, saya pernah menyampaikan. Apabila ada tamu, apabila umpamanya ada tamu, dihidangkan minuman, kan begitu? Minuman dihidangkan, tuan rumah di sebagian tempat mencurahkan air ke dalam gelas. Itu tidak boleh gelasnya penuh. Kalau diisi penuh, itu salah satu bentuk penghinaan. Kenapa? Jadi tamunya bisa tersinggung kalau gelas minumnya disuguhi dengan air yang penuh. Tamunya kesinggung. Emangnya saya rakus kok gelasnya dipenuhin? Tuh lihat, ini tradisi ini. Tradisi, adat. Adat bahasa kitanya adat, diambil dari bahasa Arab kebiasaan. Ini kok penuh gelasnya, marah tamu. Emangnya saya rakus? Jadi bagaimana? Airnya diisi cukup setengah saja atau 2/3. Di sebagian daerah malah sebaliknya, masih di Arab, belum keluar Arab. Malah sebaliknya, kalau datang tamu, kalau air kita isi setengah atau 2/3 gelas, dia malah marah, singgung. Wah, emangnya saya anak kecil, nggak habis. Emangnya akal saya setengah, bilangnya begitu. Emangnya akal saya setengah, kamu kasih airnya cuma setengah, penuhin. Mungkin kalau dalam bahasa Jambi, emangnya saya anak bawang, gitu. Ini tradisi, adat. Subhanallah. Makanya menimbang suatu hal tidak bisa ditinjau dari tinjauan kebiasaan, tapi tinjau dia dengan tinjauan Al-Quran dan Sunnah. Jangan tinjau dari kebiasaan, apalagi dengan perasaan. Nah, orang di negeri A menganggap baik sesuatu yang dianggap jelek oleh negeri B. Contoh yang lain. Kalau di negeri kita saya mau tanya, kalau ada hidangan kambing guling. Tahu kambing guling Bapak-bapak? Kambing guling, hidangan kambing 1 ekor diletakin di tengah, itu kan kambing guling. Itu kepalanya dimasukin apa enggak? Yang pernah makan kambing guling? Itu kepalanya dimasukin apa enggak? Maksud saya kepalanya dipotong atau kepalanya juga diletakin, jadi kambing duduk, sekalian ada kepalanya, lidahnya menjulur gitu. Di sini juga berbeda tradisi. Sebagian daerah hidangan kambing guling tersebut sama kepalanya sekalian. Sebagian daerah lagi menganggap jijik, masa kepalanya juga diikuti. Begitu. Ini tradisi. Mungkin kalau di daerah kita di Indonesia sering terjadi permasalahan, bahkan saya mengetahui seseorang mertua yang berantem sama menantunya karena permasalahan masakan ikan. Sang mertua bilang kalau masak ikan itu kepalanya dipotong dikit, jangan sama apanya namanya? Sama moncongnya juga dimasukin, potong dikit kepalanya. Sama menantu tidak, dia lihat di kampungnya ya goreng ikannya semuanya seutuhnya sama moncong-moncongnya.
timbul masalah sepele. Kembali ini kepada tradisi dan kebiasaan. Subhanallah. Ini masalah tradisi. Belum lagi dari masalah perasaan yang dia telah dikotori oleh kemaksiatan. Contoh, seseorang wanita yang tidak biasa memakai jilbab, busana muslimah, melihat orang lain pakai jilbab apalagi tertutup semua, apa kata mereka? Tuh, jelek, panas. Mesti tanggapan yang negatif. Di dalam Islam, dalam contoh yang lain, harta waris lah 1 dibagi 2. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Bagi orang yang jiwanya sudah kotor, dikotori oleh kemaksiatan yang ada di lingkungannya, mengatakan tuh nggak adil. Benar apa tidak? Ya. Allah berfirman, contoh yang lain, waqarna fi buyutikun, wahai para wanita, berdiamlah kamu dalam rumahmu. Bagi wanita yang suka jalan kemana-mana, apa tanggapannya dengan wanita yang selalu berada dalam rumah? Tuh, dikurung dalam rumahnya. Jadi, timbangan perasaan ma'asyiral muslimin tidaklah benar dalam menimbang suatu hukum, suatu permasalahan. Seseorang yang biasa cukur jenggot. Begitu ada karyawan di perusahaannya masuk dan dia menjaga jenggot, apa katanya? Itu orangnya nggak bersih, nggak rapi, jenggot nggak dicukur. Jadi menurut dia orang yang menjaga jenggot tidak rapi, tidak bersih. Masya Allah. Tapi kalau kukunya panjang-panjang kayak macan, dikatakan bersih. Ini kan terbalik. Makanya ma'asyiral muslimin, di dalam menimbang suatu hal, timbang dia dengan timbangan yang Allah turunkan. Timbang dia dengan timbangan pencipta langit dan bumi, yaitu timbangan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Dengan pemahaman para salafus salih rahimahumullah ta'ala. Di dalam adzan, apa hukum berbicara di sana? Bolehkah seseorang berbicara di saat adzan? Atau bolehkah dia tertawa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun berbicara di saat adzan, maka secara zahir dia dibolehkan. Tentunya di saat dibutuhkan dan di saat menasehati. Contoh di saat dibutuhkan, di saat dia azan, mikrofonnya mendengung. Lalu dia perintahkan temannya, tolong mikrofon benerin. Dia lagi azan. Hal seperti ini jelas dibolehkan dan tidak ada larangan di sana. Dan tidak dinyatakan azannya batal. Atau di saat dia azan, dia melihat anak kecil lagi merangkak mendekati ke dalam sumur. Lalu dia teriak, "Bu, tolong tuh anak kecil mau masuk sumur." Di saat dibutuhkan. Begitu juga di saat iqamah, dibolehkan. Selama tentunya perkataan tersebut dibutuhkan atau di saat dalam rangka menasehati, bukan perkataan yang haram, bukan di saat ghibah dan lain-lain sebagainya. Adapun tertawa di saat azan, maka tentunya tertawa di saat azan tidak dibolehkan. Jika seandainya disengaja atau dia mensengaja untuk tertawa. Tapi kalau seandainya seseorang yang tertawa tanpa sengaja, apalagi ada sebagian orang yang gampang tertawa, benar apa tidak? Dilihat aja dia ketawa. Lagi azan, dilihatin, ketawa dia. Ada yang gampang seperti itu. Nah, kalau seandainya dia tertawa karena sesuatu yang dia tidak niatkan, dia tidak sengaja, dia tertawa, kemudian dia menahan tawanya, maka hal inilah yang dibolehkan dan inilah yang dimaksud oleh tabi'in ini Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ini mengenai hukum berbicara di saat azan. Allah ta'ala alam. Adapun hadis
bahwasanya tatkala sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas menyampaikan khutbah, dan ini hadis berkaitan pada salat Jumat, di saat hujan dan tanah berlumpur. Di saat hujan dan tanah berlumpur. Ini makna razam. Tatkala muadzin